Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan ini tuh materi terakhir untuk semester ini. Jadi semester ini tuh ada dua materi kan, kemarin ada eksponensial sama logaritma dan di logaritma menggambar grafik fungsi logaritma ini adalah materi terakhir kita. Artinya nanti minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian terakhir di semester ini. Jadi tolong disimak baik-baik untuk materi terakhir ini. Menggambar grafik fungsi logaritma. Sebelum kalian menggambar fungsi logaritma, kalian harus kenal dulu apa sih fungsi logaritma itu. Jadi fungsi logaritma itu merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma. Maksudnya yang memuat variabel x itu ada pada numerusnya. Nah, bentuk sederhananya itu secara umum dapat dituliskan seperti ini. Jadi ada fungsi fx sama dengan a log x. Ini bentuk paling sederhananya. Dengan basisnya di situ adalah a, kemudian numerusnya adalah x. Nah, apakah numerusnya pada fungsi logaritma itu selalu x? Tentu enggak ya. Ini paling sederhana itu kan pasti karena memuat variabel x ya udah berarti 1x. Tapi nanti bisa juga di numerusnya itu bisa juga bentuknya lebih kompleks. Contohnya kayak gini. Bentuk yang lainnya misalnya fx sama dengan misalnya 5 log x bisa, atau misalnya 2x bisa. Kemudian fx yang lebih kompleks lagi misalnya 3 log x plus 6, numerusnya di sini adalah x plus 6. Kemudian bisa jadi juga fx sama dengan 3 plus 2 log x kuadrat min 2x plus 4, misalnya seperti ini. Jadi nanti numerusnya bentuknya bisa bermacam-macam, yang intinya pada numerusnya itu masih memuat variabel x. Nah, karena materi kita sekarang menggambar fungsi logaritma, kita langsung ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, diperlukan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, kalian harus memilih atau membuat titik bantu berupa titik-titik nanti nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Ingat, yang harus dibawahi adalah yang dipilih nantinya titiknya, x-nya terutama itu harus yang memenuhi fungsi logaritma. Ini yang digarisbawahin. Ya. Jadi kalian bisa sih ngambil sembarang nilai x, tapi kan nanti kalau nggak pakai tabel logaritma akan susah mencari pasangannya. Jadi paling enak ya cari x yang dia itu jelas memenuhi fungsi logaritma yang gampang dihitung tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian kalau sudah, kalian gambar titik-titik pada langkah 1 pada diagram Kartesius. Kemudian setelah semua titiknya kalian letakkan pada diagram Kartesius, kalian hubungkan titik-titik tersebut sehingga nanti dia membentuk suatu kurva mulus gitu. Nah, ini sebenarnya juga nggak beda jauh sih dengan langkah ketika kalian menggambar grafik fungsi eksponensial, mirip-mirip. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Nah, di sini nanti kalian sebenarnya bebas menentukan banyaknya nilai x-nya itu bebas. Banyaknya kolomnya itu bebas, hanya kalau terlalu sedikit nanti akan susah ketika menghubungkan titik-titiknya. Nanti takutnya kurvanya itu nggak jadi mulus gitu loh. Jadi semakin banyak titik bantu yang kalian bikin, semakin mudah untuk menghubungkan grafiknya. Jadi di sini ada x, y, kemudian di sini pasangannya, pasangan titiknya x, y-nya. Fx sama dengan 2 log x. Nah, ingat cari nilai x yang memenuhi fungsi logaritma. Gimana sih nyarinya?
dia kan basisnya 2 ya, gampang aja nilai X itu adalah pasti 2 pangkat sekian yang bisa memenuhi. Misalnya kita mulai dari 2 pangkat 1, berarti nilai X-nya yaitu 2. Atau sebenarnya bisa sih dari, misalnya kalian mau mulai dari 2 log 1. X-nya kita mulai dari 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1, 2. Karena kan kalau 1, 2 dipangkatkan berapa sih? Kan 2 dipangkatkan 0, itu kan hasilnya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian 2 pangkat 5, 32. Dan 2 pangkat 6, 64. Nah, nanti kan jelas nih, 2 log 1 pasti 0. 2 log 2, 1. 2 log 4, 2. 2 log 8, 3. Dan seterusnya. Ya udah, pasangan titiknya berarti 1,0, 2,1, kemudian 4,2, kemudian 8,3, kemudian 16,4, kemudian 32,5, dan 64,6. Nah, boleh nggak sih kalau mau dilanjutin lagi? Boleh. Boleh banget. Nah, terus kalau ada pertanyaan, X-nya apakah positif? Iya, jangan lupa ya syarat numerus itu. Ini numerusnya. Ingat, numerus itu syaratnya adalah X lebih besar dari 0. Ya. Harus pokoknya syarat untuk basis dan syarat numerus itu harus kalian ingat, baik itu untuk menggambar fungsi logaritma ataupun persamaan logaritma atau pertidaksamaan logaritma, selalu harus mengingat syarat basis dan syarat numerus. Nah, kalau sudah didapat pasangan titik-titik seperti ini, baru kalian gambar di grafik fungsinya. Nah, kita gambar. Nah, sekarang kita akan meletakkan yang titik-titik tadi di diagram Cartesiusnya. Yang pertama tadi adalah titik 1,0, berarti ada di sini. Kemudian titik 2,1. Nanti nih yang saya gambar cuma sampai yang titik yang 16,4 ya, karena biar proporsional, karena ini nggak cukup. Kemudian 4,2, kira-kira di sini. Kemudian 8,3 dan 16,4. Jadi dia kalau dihubungkan itu kira-kira akan seperti ini. Ini sebenarnya ngenain titiknya ya. Ini sebenarnya masih bisa terus ke bawah, karena selama dia masih ada di nilai X yang positif, ya dia terus aja. Nanti kan kalau untuk Y-nya, ya misalnya 2 pangkat negatif 1, berarti nanti bisa ke setengah, ke 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Jadi dia ini sebenarnya kurvanya kurva jelas lengkung ya, ini kurang pas aja, nanti kalian bisa coba sendiri yang lebih rapi. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Di awal tadi itu ada fungsi logaritma yang ini. Contoh 2. Ada 3 log X plus 6. Kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 3 log X plus 6. Nah, gimana sih cara menentukan, memilih nilai X yang memenuhi persamaan grafik tersebut? Nah, jadi gini, nanti
nilai Y-nya itu kan pasti dari 3 pangkat sekian kan, fx-nya itu. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 0 gitu kan. Nah, kita mulainya dari ini deh, dari 3 pangkat 0. Jadi, x plus 6 ini pertama akan memenuhi 3 pangkat 0. Berarti berapa? X plus 6 sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 5. Lagi, kemudian X plus 6 nanti akan memenuhi 3 pangkat 1. Berarti X plus 6 sama dengan 3. Nilai X-nya berarti negatif 3. Kemudian lagi, X plus 6 akan memenuhi 3 pangkat 2, yaitu berapa? 9. Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian X plus 6 sama dengan 3 pangkat 3. Berarti X plus 6 sama dengan 27. Nilai X-nya memenuhi yaitu 21 dan seterusnya. Nanti kita bikin tabelnya. Gak apa-apa ya, biar di sini aja. Nah, di sini tadi ada X, ada Y, dan ada titik X, Y. Nah, X-nya itu yang sudah kita cari tadi loh, cara menentukan X-nya. Negatif 5, kemudian negatif 3, 21. Karena gini, 3 log, sekarang kan tadi X yang udah dicari nih. 3 log negatif 5 plus 6, berarti 3 log 1. 3 log 1 nilainya adalah 0. Kemudian 3 log negatif 3 plus 6, berarti 3 log negatif 3 tambah 6, 3 log 3, 1. Kemudian 3 log 3 plus 6, berarti 3 log 9. 3 log 9, 2. Itu pasti hasil pangkat yang tadi yang kita cari yang ini loh. Yang ini, kemudian ini. Pasti hasilnya itu sih. 3 log 21 plus 6, berarti 3 log 27. Hasilnya yaitu 3. Nah, ya udah, nanti bisa kalian terusin misalnya mau sampai ke berapa? 4 misalnya, boleh. Misalnya 3 log 4 berarti nyarinya gini. Di sini deh. X plus 6 sama dengan 3 pangkat 4. Berarti X plus 6 sama dengan 81. Berarti X sama dengan 75. Dan seterusnya ya, bisa kalian pilih bebas. Ini 75, X-nya nilainya 4. Nah, kalau sudah kita tentukan titiknya, berarti di sini adalah min 5,0, kemudian min 3,1, kemudian 3,2, kemudian 21,3, kemudian 75,4, dan seterusnya. Nanti setelah ini bisa kalian letakkan di grafik Cartesiusnya, kemudian diagram Cartesiusnya, kemudian kalian hubungkan titik-titik tadi. Nah, nanti silahkan dicoba sendiri untuk meletakkan titik-titiknya dan menggambarnya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Setelah ini kalian bisa berlatih untuk menggambar. Soal untuk latihannya akan saya berikan di Microsoft Teams. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.